Pikiran manusia adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya kepada dunia luar. Ini adalah Ruang PJ, sebuah podcast tentang gagasan dan visi yang ada, apapun itu, nyata atau tidak, Anda yang menilai. Saya PJ adalah host Anda. Halo sahabat PJ, selamat datang di podcast Ruang PJ. Kita sudah memasuki episode ke-7 dengan tema kepuasan yang tertunda. Sahabat PJ, ini adalah episode terakhir atau finale dari season perdana ini. Kita akan berbicara soal proses mental dari suatu kondisi yang akan membentuk pola pikir kita. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru datang, podcast Ruang PJ ini bisa diikuti di Anchor, Spotify, Radio Public, Podcast Cast, Breaker, Overcast, dan juga di Google Podcast. Selain itu, Anda juga bisa cari Ruang PJ di YouTube. Dan nanti jangan lupa untuk di-subscribe, lalu tekan gambar jempolnya, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Setiap dari kita sebagai manusia, kita selalu berpikir. Tapi pikiran itu sendiri memiliki banyak bentuk. Awalnya dia tidak mengenal apa-apa, lalu berikut dia mengenal apa saja tanpa bisa dibendung. Itulah pikiran di alam sadar kita, kesadaran manusia. Selain itu, alam bawah sadar kita yang mengendalikan kerja tubuh kita, mengatur segala proses mental, kimiawi, dan juga biologis kita. Singkat kata, kalau pikiran kita sehat dan positif, maka semua diri kita akan ikut positif. Nah, sahabat PJ, apakah sahabat tahu apa itu marshmallow? Marshmallow itu adalah kue atau makanan kecil, snack ya, yang populer di kalangan anak-anak di Amerika. Tapi saya tidak mengulas jenis makanan ini ya, melainkan apakah teman-teman tahu ada sebuah tes yang namanya marshmallow test? Jadi apa itu marshmallow test? Marshmallow test adalah sebuah metode pengujian tentang kepuasan yang tertunda. Percobaan yang dilakukan oleh Walter Mischel dari Universitas Stanford pada tahun 1960-an, dan sejak itu percobaan ini sering dilakukan ulang oleh peneliti-peneliti lain di berbagai bidang. Metode percobaan ini sangat mudah. Percobaan ini melibatkan anak-anak dari usia 4-6 tahun. Anak-anak ini didudukkan di depan sebuah meja, dan di mana di depan meja itu juga diletakkan sebuah piring yang berisikan makanan yang bernama marshmallow. Lalu anak-anak ini ditanya dan diberitahu informasi kalau kamu makan sekarang marshmallow ini, maka itu saja yang kamu dapat. Artinya hanya sebuah marshmallow saja. Atau kalau kamu bersedia menunggu selama 20 menit atau dimakan nanti, maka kamu akan mendapat 2 buah marshmallow. Nah, maka percobaan itu pun dimulai. Hasilnya, sebagian anak-anak langsung mengambilnya dan memakannya. Langsung cabut. Ada yang dengan sopan dan malu-malu mengambilnya, lalu pergi dan memakannya. Tapi ada juga sejumlah anak yang sempat mencuri-curi kesempatan dengan menyentuhnya, lalu mencicipinya. Ada yang mulai mengambilnya lalu dibuat mainan sebelum akhirnya dimakan juga sebelum waktunya.
Ada anak-anak yang memang hanya duduk diam, tidak mau menatap marshmallow-nya. Dengan sabar ia menunggu sampai 20 menit, lalu mereka mendapatkan 2 buah marshmallow-nya. Yeay! Di sini anak-anak berpikir untuk mendapatkan suatu lebih banyak dengan bersabar. Mereka memilih untuk menunggu daripada langsung memakan marshmallow yang ada di depan mata mereka. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui proses mental yang terjadi pada usia dini, di mana seseorang bersedia menunda kepuasannya saat ini untuk mendapatkan kepuasan yang lebih pada masa mendatang. Penelitian yang dilakukan secara berkala dan sistematis menunjukkan perkembangan mental anak yang lebih kompetitif dan berkarakter untuk maju. Ya, saat ini kita semua mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa sedang mengalami sebuah proses mental yang akan membentuk manusia era pasca pandemi COVID-19 ini. Kita diminta untuk menahan diri, untuk berdiam di rumah selama 2 minggu, kemudian kita bisa kembali ke rutinitas kita. Ada yang karena alasan dan kondisinya tetap harus keluar rumah, maka akan ada konsekuensi yang ditimbulkan dari aksi itu. Ada juga yang menahan diri sampai 2 pekan, lalu melanjutkan kembali aktivitasnya secara hati-hati. Kembali lagi ke rutinitas yang biasa mereka lakukan. Rutinitas bukan berarti kembali ke masa lalu sebelum pandemi COVID-19, tetapi ke masa depan dengan konteks melanjutkan hidup dan tetap berkarya. Sepertinya itu wangi kopi deh. Kalau saya ditanya mau ngopi sekarang atau ngopinya besok dengan 2 cup, pasti saya akan ambil sekarang juga. Dan biar besok urusan besok aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Doa saya semoga teman-teman semua selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus berbahagia. Saya PJ, let's have a coffee. Ruang PJ, always wonder.